Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala DKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Prontantina Simamora. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Berkati urapi setiap kami, agar setiap kami boleh semakin hari, semakin berefleksi akan karya Tuhan, dan juga menyangkali diri di masa-masa prapaskah ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 22 ayat 31 sampai 34. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah sangat kental dengan aksi penyangkalan diri. Nah, Bapak Ibu sudah mengambil langkah atau keputusan untuk menyangkali apa atau berpuasa seperti apa. Kita bisa semisalnya melakukan penyangkalan diri di dalam hal-hal yang kita suka. Misalnya, saya suka sekali minum kopi tanpa gula. Maka selama Minggu Prapaskah sampai Kamis Putih saya tidak akan minum kopi. Saya suka sekali merokok. Maka masa-masa penyangkalan diri saya tidak akan merokok. Saya malas sekali untuk olahraga. Di masa Prapaskah saya akan rajin berolahraga. Saya suka sekali bergosip. Maka masa-masa Prapaskah saya tidak akan berguncing atau bergosip. Bapak, Ibu, Saudara, buat apa kita melakukan hal itu? Itu semua agar kita bisa meresapi akan penyangkalan diri Yesus Kristus. 40 hari identik dengan masa pencobaan Yesus Kristus di padang gurun saat Yesus berpuasa dan berusaha menyangkali dirinya dari semua godaan-godaan yang dipakai oleh iblis. Godaan akan kepuasan melalui makanan, kekuasaan, harta benda, dan kemewahan yang luar biasa. Bapak Ibu, buat apa Yesus melakukan itu semua? Dan puncaknya adalah di masa-masa penyaliban. Dia menyangkalin diri sebagai Tuhan Allah, mau mengosongkan diri menjadi manusia, dan juga mengambil berbagai macam hal penderitaan yang dialami oleh manusia, bahkan hukuman yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai orang hukuman. Tapi hukuman yang paling hina, hukuman yang paling rendah, hukuman yang paling berat sudah Tuhan terima. Untuk apa? Apakah sekedar untuk kita? Bukan. Tuhan Yesus melakukannya bukan hanya sekedar untuk kita. Kalau untuk sekedar untuk kita, maka siapa kita? Tapi Tuhan Yesus melakukannya adalah untuk sebuah komitmen. Komitmen Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus untuk menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan karya ciptanya yang sungguh amat baik. Itu dia lakukan, Tuhan Yesus lakukan atas dasar cinta. Cinta yang berdasarkan pada kebenaran akan karya Allah, firman Allah. Yang bahkan sebelum kitab-kitab Injil diciptakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya, di dalam Yeremia, Yeskiel, bahkan Mazmur pun sudah bernubuat tentang karya Allah, tentang mesianik Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah menjadi Allah yang mau menyatakan kebenaran akan cinta kasihnya yang merendahkan diri serendah-rendahnya, mengambil posisi sebagai penjahat yang paling hina. Bicara tentang cinta adalah bicara juga tentang kebenaran. Di dalam hidup ini ada istilah bukan yang namanya cinta buta. Kita menjadi buta akan semua kebenaran. Yang ada kita
dikuasai oleh hawa nafsu. Kita dikuasai oleh pelampiasan akan segala nafsu kita, bahkan juga kesakitan kita. Kita menganggap semuanya adalah indah, semuanya adalah halal. Berdasarkan apa? Pikiran kita, sudut pandang kita. Tapi berdasarkan kebenaran, di dalam cinta buta semua bisa ditabrak. Bahkan kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalam mengikuti Yesus, kita tidak boleh cinta buta. Tetapi kita harus melek dengan kebenaran. Kita harus melek dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kita harus melek dengan firman Tuhan. Kita harus melek dengan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya cinta kasih Tuhan tidak akan lepas dari kita. Supaya kita tidak melepaskan diri. Supaya kita tidak jatuh ke dalam kebutaan hidup kita. Bahkan atas nama cinta. Karena itu Bapak Ibu, di masa raya Prapaskah ini kita diingatkan kembali. Siapa sih sebetulnya yang kita cintai? Tuhan Yesus atau diri kita? Tuhan Yesus atau orang lain? Tuhan Yesus atau nafsu kita? Tuhan Yesus atau kebutuhan materi kita? Tuhan Yesus atau hasrat kekuasaan kita? Tuhan Yesus atau hasrat menikmati dunia? Dalam cinta harus ada nilai kebenaran, supaya cinta tidak menjadi buta dan menyesatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur selalu ada cinta Tuhan yang merengkuh kami. Kami bisa kecewa dalam hidup karena kami kehilangan cinta. Kami patah hati karena cinta, kami tersesat karena cinta di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi kami punya Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang merengkuh kami dalam cinta kasih. Dikala kami kesepian, kami tidak sendiri. Dikala kami berduka, ada Roh Kudus yang menopang kami. Dikala kami merasa sukses, ada cinta Tuhan yang mengingatkan untuk terus bersyukur dan semuanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami agar kami semakin setia mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan juga menghidupkan cinta kasih Tuhan. Hingga kasih sayang Tuhan melampaui segala akal dan budi menguasai kami dan kami boleh menyalurkan dalam kehidupan kami. Ada kedamaian, kesatuan hati, mengampuni, ada keramahan dalam kehidupan kami, dan kehangatan cinta kasih mengalir dalam keluarga kami, pribadi kami, dan juga gereja-gereja Tuhan, bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami mengingat juga mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Trisna Ningsi, Bapak Rika Tampu Bolon, kami berdoa untuk Ibu Heni Caya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati, Ibu Nani Pangestu, kami berdoa untuk Saudari Olivia, Bapak Tonita Laar, kami berdoa untuk anak Delvan, kami juga berdoa ya Bapak, untuk saudara-saudari kami lainnya yang tidak kami sebut satu-satu, kami berdoa untuk Oma Opa kami, Oma Sayan, Oma Teo, Opa Effendi, kami berdoa untuk Oma Sylvia Intan, kami berdoa untuk Oma Budi, dan Oma Opa kami yang lain Tuhan. Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan keluarga yang mendampingi. Kami berdoa dan bersyukur untuk perjalanan hidup bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pesi Patricia, kami berdoa untuk Saudara Yohanes Yureka Shalom, kami berdoa untuk Bapak Hendra Wijaya, kami berdoa untuk Ibu Yeni Johan, kami berdoa untuk Oma Milah Cahyadi, kami berdoa untuk Saudara Agung Karismawan, kami berdoa untuk Saudari Krisan Tiatira Manafe, kami berdoa untuk Ibu Lydia Winata, kami berdoa untuk Bapak Manatap Situmeang, kami berdoa untuk Bapak Sambi Salikun, Ibu Jenita Jenata, untuk Nathan Jeremy Alexander Kurniawan, untuk Priyan Leonardo Sauhoka,
Rita Dewi Sartika Samosir, Erni Carolina, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan kasih dengan anugerah dan penyertaan Tuhan terus menaungi mereka. Kami berdoa untuk pasca pemilihan umum ini Tuhan, dan biarlah kami semua bangsa Indonesia bersatu hati untuk membangun dan menjaga kesatuan Republik Indonesia, termasuk kami semua gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang sangat baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa